Semangat pagi. Perkenalkan, nama saya Jaydon Sihotang. Saya adalah dosen Prodi Sistem Informasi dari Fakultas Teknologi Informasi Universitas Advent Indonesia, sebuah kampus yang terletak di Kabupaten Bandung Barat, di antara Gunung Burangrang dan juga Gunung Tangkuban Perahu. Memang di sini udaranya selalu sejuk, bahkan cenderung sekarang rasanya dingin, apalagi ditambahi dengan hujan begini. Panggilan saya ketika menjadi dosen terjadi ketika saya menyelesaikan S2. Waktu itu saya merasa terberkati ketika saya berkuliah. Dengan begitu saya merasa sepertinya saya juga harus melakukan hal yang sama. Saya juga bisa membagikan kebahagiaan ketika belajar, ya, menjadi kebahagiaan ketika mengajar. Dan diharapkan kebahagiaan ketika mengajar tersebut dapat memotivasi mahasiswa ketika mereka ingin belajar lebih lanjut ataupun menggali ilmu di kampus ini. Saya sendiri baru 4 tahun mengajar di sini, mungkin masih dibilang masih awam, masih banyak yang harus saya pelajari, masih dapat banyak kesalahan dalam penyampaian materi, ataupun masih adanya kurang-kurang dalam beberapa hal. Tapi hal itu yang memotivasi saya untuk selalu belajar, untuk selalu mengembangkan diri dengan baik, supaya ketika mahasiswa datang ke kelas, baik secara online maupun secara offline, mereka dapat merasakan juga motivasi untuk belajar. Oke, sekarang untuk pertemuan ini saya akan mencoba menjelaskan satu buah mata kuliah yang saya sudah ajar, yaitu mata kuliah Sistem Enterprise. Apa sih mata kuliah Sistem Enterprise? Mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS. Ya, mungkin banyak mahasiswa yang berpikir 3 SKS kan hanya 3 jam saja per minggu kan, Bang? Ya, ini disclaimer ya, saya mengencourage mahasiswa saya untuk manggil saya abang saja, bukan bapak atau sir. Kenapa? Dengan saya merasa ketika dipanggil abang atau mungkin dipanggil abang, ya itu mahasiswa jadi berasa lebih dekat. Dan memang terbukti mereka dengan senang hati bercerita tentang pelajaran, mereka bertanya dengan lebih aktif, bahkan sampai menanyakan tentang penelitian dan lainnya. Adapun tujuan utama dari pembelajaran sistem enterprise ini ya adalah tentang membuat pemahaman atau memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang bagaimana perusahaan-perusahaan menggunakan sistem informasi, baik dalam pengembangannya, dalam pemilihan sistem yang sudah tersedia, ya, dalam juga pengujian, maintenance, implementations, post-implementations, dan hal-hal lainnya. Sehingga diharapkan pada akhirnya ketika mahasiswa-mahasiswa ini akan terjun ke dunia profesional, mereka sudah memiliki pemahaman tentang bagaimana sistem itu bekerja. Dan juga ketika ingin mengambil sertifikasi internasional sebagai sertifikat pendamping ijazah, ya misalnya SAP, ya mereka sudah memiliki pemahaman tentang bagaimana caranya sistem ini bekerja dan dapat membantu mereka di dunia pekerjaan nantinya. Terdapat beberapa topik yang digunakan ya dalam pertemuan-pertemuan sistem enterprise ini. Yang paling pertama dibuka tentang bagaimana perusahaan-perusahaan di dunia ini menggunakan sistem informasi. Ya secara global, bukan cuma Indonesia saja, tapi secara global. Lalu dilanjutkan dengan studi kasus tentang beberapa perusahaan-perusahaan juga di dunia ini tentang pandangannya terhadap ERP di dunia. Ya, tentang bagaimana sih biaya implementasinya, berapa sih total biaya kepemilikannya, dan lain-lainnya. Lalu masuk ke ERP. ERP sebagai core, ya sebuah sistem informasi yang biasanya melayani perusahaan yang berskala besar atau memiliki kerumitan yang lebih tinggi. ERP ini nantinya kita jelaskan bagaimana sih sejarahnya, bagaimana sih cara pengembangan ERP ini, ya, bagaimana sih caranya melakukan integrasi sistem dalam perusahaan melalui ERP ini. Kenapa integrasi itu penting? Karena kalau kita bicara mengenai kebutuhan informasi dalam sebuah organisasi, apalagi hubungannya dengan manajemen, ya setiap tingkatan manajemen membutuhkan kebutuhan yang berbeda dan ERP dapat memfasilitasi hal tersebut. Selanjutnya, kita membahas siklus hidup daripada ERP sebagai pemahaman tentang bagaimana sih kita melihat skala dari proyek yang nanti akan dibuat, baik proyek yang dilakukan oleh perusahaan itu sendiri ataupun mengambil dari vendor lainnya. Kenapa hal ini terjadi? Kenapa tidak membuat sendiri? Ya dikarenakan ERP ini adalah sistem yang besar dan rumit.
Terkadang beberapa vendor memiliki banyak best practice yang dapat membantu si perusahaan ketika menentukan modul apa saja yang ingin digunakan. Dan juga pemilihan vendor ini nanti juga dijelaskan bagaimana caranya penandatanganan kontrak, ya, bagaimana caranya untuk mengawasi kinerja dari vendor, dan lain-lain. Selanjutnya, membahas mengenai rekayasa proses bisnis ataupun manajemen perubahan. Kenapa hal ini menjadi penting? Karena ketika kita bicara mengenai ERP, pilihannya cuma ada dua. Antara kita mau mengikuti dari ketentuan ERP tersebut, artinya kita menyesuaikan proses bisnis kita dengan ERP tersebut, atau ERP tersebut yang menyesuaikan dengan proses bisnis kita. Pilihannya cuma dua itu aja. Ya, maka dengan itu perlu dilakukan pemilihan dengan baik. Dan yang gak kalah penting, komitmen dari manajemen ketika kita sudah memulai investasi tersebut. Nah, nantinya di akhir pertemuan ini kita akan bahas juga mengenai global dan etika serta manajemen keamanan daripada ERP ini hingga kedua sistem eksternal daripada ERP yang mungkin ada di beberapa ERP sudah termasuk bagian di dalamnya. Namun di sini saya sengaja pisahkan yaitu supply chain management dan juga customer relationship management. Sehingga harapan akhirnya ya bukan hanya mengetahui, bukan hanya memahami, tapi mahasiswa juga ketika nantinya berada di dunia pekerjaan dapat mempraktekkan ilmu yang mereka miliki ketika menjadi manajemen-manajemen, ketika menjadi pemilik-pemilik daripada perusahaan, ataupun orang-orang sukses di bidangnya, tentang pentingnya implikasi manajemen terhadap investasi ERP ini. Dan juga ketika kita bahas mengenai ERP, mahasiswa juga mampu untuk menunjukkan bagaimana pentingnya untuk merancang arsitektur perusahaan terhadap ERP yang ingin dibangun. Makanya yang menjadi syarat ketika mau mengambil mata kuliah ini adalah sudah mengambil arsitektur enterprise. Itu menjadi syaratnya. Dan syarat yang lainnya pastinya dia harus jadi mahasiswa di Universitas Advent Indonesia. Ya, walaupun dengan adanya kurikulum, adanya kampus Merdeka, bisa dari kampus lainnya untuk datang. Ya, namun untuk saat ini, sejauh dari video ini saya bagikan, saat ini kami masih berfokus kepada pengajaran di Universitas Advent Indonesia. Namun ke depannya tidak menutup kemungkinan kita akan mengembangkan kemungkinan untuk menyelenggarakan kampus Merdeka secara utuh. Oke, balik lagi ke jalur. Ya, kenapa hal ini penting ketika kita membahas mengenai ERP? Karena banyak orang yang memiliki salah paham ketika membahas mengenai ERP. Ya, terkadang ERP hanya dibahas sebagai sebuah produk, sebagai produk yang tinggal langsung digunakan. Nyatanya tidak. ERP memiliki peranan sangat penting bagi perusahaan dalam bentuk kompetisi dibandingkan kompetitor lainnya, atau juga untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja dari perusahaan tersebut. Nah, tadi kita sudah bahas mengenai apa yang akan disampaikan atau dipelajari di sistem enterprise. Nah, sekarang untuk bobot nilainya seperti apa? Oke, sebelum saya masuk ke bobot nilai, ya, materi-materi yang diberikan maupun ujian yang dilakukan maupun tugas yang dikumpulkan semuanya akan melalui dan hanya melalui LMS dari UNAI atau Learning Management System dari Universitas of Indonesia yang tersedia di moodle.unai.edu, dan ini sudah kami praktekkan bertahun-tahun yang lalu, bahkan jauh sebelum adanya pandemi ini. Penggunaan LMS ini terbukti efektif untuk membantu mahasiswa mendapatkan resource yang mereka butuhkan dan bahkan juga untuk berkolaborasi, untuk memberikan kontribusi terhadap kelas dengan cara seperti apa? Memberikan masukan-masukan. Bahkan saya suka kadang memberikan pertanyaan-pertanyaan dan challenge-challenge terhadap mahasiswa untuk membuat pertanyaan untuk di mid semester ataupun di final semester. Nantinya mungkin tidak semua pertanyaan saya pilih, tidak semuanya terpilih. Nanti kepanjangan karena peserta kelasnya lumayan. Tapi hanya beberapa saja, dan nantinya setiap yang memberikan kontribusi tersebut akan saya berikan nilai tambah ya sebagai bentuk rewards. Bahkan ya nilai mahasiswa yang aktif di kelas itu juga mendapatkan nilai tambah. Jadi keaktifan di kelas dan juga kehadiran di kelas ya bobot nilainya itu adalah sebanyak 10%. Dan bobot yang paling terbesar ketika berada di kelas ini adalah mengenai tugas. Kenapa tugas bobotnya besar? Itu 30%. Karena saya ingin memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memberikan effort yang maksimal, untuk memberikan perhatian yang maksimal, untuk menggunakan waktu semaksimal mungkin untuk mengerjakan tugas ini.
Karena tugas, mereka dapat bebas untuk berkreasi, untuk mengambil referensi dari mana saja pun, mensintesiskan apa yang mereka miliki, mereka dapat mengekspresikan pemahaman mereka. Dan itulah esensi dari tugas ini. Bahkan tidak banyak saya temui mahasiswa-mahasiswa memiliki motivasi yang sangat tinggi ketika mengerjakan tugas, bahkan menghasilkan beberapa paper-paper terkait dengan tugas yang diberikan. Dan makanya nggak kalah penting, saya juga mengajarkan mereka untuk berusaha menghargai karya orang lain, menghindari copy paste pastinya, dan selalu menyertakan citasi dari setiap kutipan yang diberikan. Itu mengenai tugas sebanyak 30%. Dan tugasnya itu juga bukan hanya tugas mengenai tugas perorangan, tapi juga ada tugas-tugas kelompok. Di dalam pertemuan ada diskusi-diskusi kecil, ya, dan juga nanti hasil diskusi ini akan menjadi sebuah presentasi bagi mereka ketika mereka mempresentasikan pendapat. Contohnya, ya, mereka akan diberikan pertanyaan, bagaimana sih pandangan teman-teman terhadap integrasi sistem, dan bagaimana bentuk integrasi sistem yang terbaik di perusahaan A, atau misalnya di kampus Unai, seperti itu. Pertanyaan seperti itu akan memacu mereka untuk bekerja sama dengan teman-temannya, melatih kerjasama kelompok, ya, dan nantinya tugas itu mereka presentasikan menjadi nilai yang baik bagi mereka. Dan bukan berarti pertemuan itu isinya hanya tugas yang presentasi mereka, tidak. Ya, presentasi tersebut akan berada di sela-sela daripada materi. Tetap materi diberikan dan tugas juga diberikan. Jadi kelasnya aktif, bukan hanya mahasiswa pasif mendengarkan apa yang disampaikan oleh dosen. Oke, selanjutnya bobot ujian itu sebanyak 20%. Ujian tes, unit test, dan juga untuk mid semester dan juga final semester itu masing-masing 20%. Jadi kenapa ujian saya berikan nilai itu sama, bobotnya sama-sama 20%, baik untuk unit test, ya unit test ini nanti terbagi dari 4 sampai 7, ya, tergantung dari kemungkinan kondisi sekarang, karena kita tahu ya, di era pandemi kayak gini tidak semua mahasiswa memiliki privilege terhadap internet yang cepat. Jadi ketika ujian diawasi dan mengerjakan, kita harus memastikan anak-anak itu menjadi manusia yang berintegritas, yang jujur. Ya, dengan itu makanya kita kasih tahu, misal 2 kali pertemuan, 1 kali ujian, sehingga mahasiswa dapat mempersiapkan diri dengan baik. Ya, sama halnya juga dengan ujian mid semester dan final semester, akan diberitahukan kira-kira ujiannya skemanya seperti apa, ya, dan materinya dari mana sampai mana. Ya, hal ini saya rasa penting karena biar mahasiswa bisa fokus terhadap apa yang ingin dipelajari untuk bahan ujian tersebut. Dan yang gak kalah penting, di pandemi ini saya belajar untuk menghindari penggunaan ujian-ujian yang hanya terkedal menghafalkan, atau yang cenderung mahasiswa akan mengambil dari slide saja dan menuliskannya kembali di atas kertas. Jadi saya banyak membuat sebuah pertanyaan-pertanyaan yang membutuhkan sintesis ataupun ekspresi atas pemahaman daripada mahasiswa yang dituliskan di atas kertas. Mungkin pertanyaannya, kenapa kertas? Karena saya percaya ketika mahasiswa itu menulis kembali di atas kertas, ya, mereka akan meresap kembali apa yang mereka tuliskan. Dan hal itu akan membekas, akan menjadi memori dalam pemikiran mereka, sehingga mereka bukan hanya sekedar menghafalkan, tapi juga dapat memahami. Dan ini sudah terbukti di beberapa mahasiswa yang saya ajarkan, bahkan saya sendiri juga terbantu dengan biasa mencatat ulang dengan apa yang saya kerjakan, ataupun apa yang sedang saya pelajari. Oke, di akhir daripada pertemuan, atau di akhir semester, saya mau memberikan evaluasi tambahan. Ya, memang di kampus kami ada evaluasi dosen yang difasilitasi oleh sistem modul mahasiswa dari kampus. Namun saya memberikan evaluasi tambahan terkait dengan materi ataupun teknis dari kelas yang saya ajarkan, dan khusus dari kelas yang saya ajarkan. Dan setiap kelas yang saya ajarkan pertanyaannya berbeda-beda. Kenapa begitu? Karena materinya berbeda, teknik pendekatannya juga berbeda. Dari evaluasi tersebut yang saya dapatkan adalah saya diberikan banyak masukan, ya, tentang bagaimana mereka ingin untuk mendapatkan pembelajaran. Bagaimana sih menurut mahasiswa ini pembelajaran yang ideal di era pandemi seperti ini? Atau masukan, ya, karena tadi saya bilang mereka dipanggil saya abang saja biar dekat. Ya, bang, audionya tolong dong untuk dibuat lebih jelas didengarkan, untuk lebih gampang didengar, lebih keras lagi.
ya lebih clear suaranya, audionya. Ya, kenapa? Karena minimal kalau mereka tidak ada kuota, saya tetap mengizinkan, nggak apa-apa, kamu matiin kamera, tapi kamu harus dengarkan. Dengan mereka mendengarkan dari recordings yang menurut mereka kualitasnya bagus, mereka berkata bahwa mereka dapat memahami dengan lebih baik. Including ya setiap pertemuan, hasil videonya saya bagikan ya melalui link Zoom recordings ya dari Zoom Cloud recordings. Dan nantinya setiap pertemuan itu saya usahakan melakukan stop recording atau pemecahan stop and play di setiap segmentasi pembelajaran. Supaya mahasiswa nggak usah repot melakukan scrolling di timeline yang ada di Zoom recordings. Memang kalau di YouTube lebih enak ya, kita bisa taruh segmennya. Tapi di Zoom recordings, ya kita sebagai dosen harus aktif memberikan pecahan-pecahan daripada recording segments tersebut. Dan untuk menutup daripada perkenalan saya mengenai diri saya dan juga mata kuliah Sistem Enterprise, izinkan saya untuk membagikan sebuah cuplikan dari pertemuan saya di pertengahan September lalu mengenai Introductions to Enterprise Resource Planning System. Selamat menikmati. Sekarang, jadi buat yang baru bergabung, welcome. Terima kasih. Tapi aku sangat sayangkan kemarin ada beberapa yang nggak mengumpulkan ujian. Kenapa itu? Ya, ada beberapa di sini aku nggak sebut namanya. Boleh kira-kira kenapa gitu ada beberapa orang yang sempat ngumpulin ujian kemarin? Lagi jam penelitian kali ya. Aku nggak tahu pada berdiam kayak gini. Kita nggak lagi musuhan kan? Nggak kan? Nggak. Atau iya. Nih, ya kalau anak bimbingan aku bilang musuhan sama aku, ya ntar SPP-nya nggak aman. Nggak. Canda. Ya di sini ada 2 orang yang mau SPP nih ya. Ya aku spill aja lah, adalah satu yang huruf J, satu huruf P depannya. Ya, yang satu nanti sore, yang satu besok. Ya kita doakan ya. Buat teman-teman yang lainnya juga, ya apapun rencananya nanti semoga bisa terwujud ya. Penelitiannya nggak ada kendala sama sekali seperti itu. Oke, kita masuk ke materi kita sekarang. Aku kenapa pamer? Kenapa aku sih kayak abang nih nge-spesialin anak bimbingan ini, karena aku bangga sama anak bimbinganku sendiri gitu. Sama kalian juga bangga sih. Ya, tapi aku nggak tahu progresnya seperti apa. Tapi aku sih yakin pasti kalian kasih yang terbaik seperti itu. Oke, aku share screen dulu aja sekarang. Tadi buat yang baru datang, sorry ya udah di screenshot tadi. Ya, aku bukan maksudnya mau diskriminasi, bukan, tidak ada maksud seperti itu. Cuma posisinya karena kita tadi udah datang lebih on time. Oke, sorry aku masih ini pakai use presenter view biar lebih enak kelihatannya. Aku bisa ngelihat di sini, ngeliat muka kalian sebelah sana. Ya, kebagi 2. Ya ini soalnya muka kalian sebelah sini nih, aku geser, iya masuk ke sini. Ya bloknya. Jadi aku biar muka kalian di sebelah situ, biar enak ngelihatnya. Sorry, aku malah ke atas. Pindahin, ya. Kok ke sini? Pindahin, ya. Oke. Baiklah, kita akan pengenalan mengenai Enterprise System for Management. Ya, mungkin teman-teman udah pernah ngambil kelas perdagangan elektronik atau mungkin konsultasi bisnis. Ini udah materi yang sangat-sangat familiar. Kenapa? Kita kan kenalan dengan namanya information silo dan lain-lainnya. Ya, tujuan utamanya apa sih? Karena kita bicara mengenai sebuah sistem, ya kita harus berkenalan dulu kira-kira implikasinya kenapa sih sebuah perusahaan itu membutuhkan sebuah sistem. Evolusi ERP seperti apa, komponennya apa saja, siklus hidupnya seperti apa, terus nanti dari segi etisnya, security-nya dan lainnya seperti apa. Ya, hal ini akan membentuk wawasan kita mengenai apa itu ERP dan bagaimana ERP memiliki peran terhadap perusahaan. Oke, sebagai pembuka, ya di awal-awalnya implementasi ERP itu banyak bagian manajemen yang tidak mengetahui apa masalah yang dimiliki oleh perusahaan yang dimiliki sebelumnya dan yang diselesaikan setelah adanya sistem tersebut. Ya, dulu tuh banyak perusahaan yang mungkin hanya ikutan menggunakan ERP karena supaya terkesan maju. Atau mungkin mereka menggunakan yang kita ambillah yang paling mahal ya. Kita ambillah yang paling bagus. Padahal nantinya pas selama kita mempelajari 1 semester ini, nggak selamanya yang paling bagus itu sesuai. Kenapa? Karena harus, sorry, ini tadi makan ayam, ada yang nyangkut. Ya, nggak selamanya semua yang sudah bagus itu sesuai, karena harus disesuaikan dengan proses bisnis yang kita miliki. Jadi secara tidak langsung, ketika kita mau mengimplementasikan sebuah ERP, kita harus paham benar-benar siapa kita di organisasi, apa kapabilitas kita, sehingga ketika nanti kita mengimplementasikan semuanya dapat berjalan dengan
Baik. Oke, sebentar ya, ada anak bimbingan juga yang satu di sini yang lagi WA. Oh iya. Oke, ini karena anak bimbingan aku kasih izin telat. Nggak, canda ya. Nggak. Siapapun bisa ya, kalau mau izin telat, dia izin telat 7 menit. Ya, nggak usah sebut nama, cari aja siapa yang nggak hadir. Oke. Jadi enterprise system dalam perusahaan ya awalnya sebenarnya digunakan hanya untuk memfasilitasi beberapa core business yang ada. Mungkin nanti pas kita pelajarin sejarah ERP awalnya berfokus hanya ke bagian produksi. Karena produksi kan ribet, harus ada bahan baku dan lain-lain. Sedangkan bagian accounting ya semuanya itu terpisah. Awalnya semua terpisah. Bahkan masing-masing departemen sini kayak accounting, human resource, marketing, finance, customer service, operations, manufacturing, ya itu rata-rata semuanya memiliki sistemnya masing-masing. Sehingga tidak sebenarnya kalau bisa dibilang apakah efektif di zamannya, iya efektif, tapi banyak memiliki kendala. Nah, ini kira-kira hubungannya teman-teman, struktur organisasi daripada sebuah sistem. Ya, kita belum belajar ini kan, atau udah kan? Belum kan? Belum ya? Oke, sip. Karena aku ngajarin di kelas yang lain juga, aku jadi kadang suka keputar. Ini udah belum sih slide kita? Ya, takutnya ntar ketukar nih abang, mana sih terakhirnya kita global business ya, how businesses uses information system ya, seperti itu. Jadi ini adalah hubungan bagaimana caranya dari yang paling atas manajerial strategik atau bagian eksekutif ke bagian bawah menyampaikan sebuah informasi. Apa sih hubungannya antara tiap level atau tiap tahapan tersebut? Nah, tahapan pertama ya, di bagian operasional sini akan menjalankan setiap fungsi operasional yang ada berdasarkan departemen yang ada. Dari data dari operasional tersebut yang naik menjadi bahan pembantu untuk pengambilan keputusan di bagian manajemen. Mungkin kalau kita hubungkan dengan materi kita yang sebelumnya, di bagian operasional control, sistem yang digunakan adalah Transaction Processing System atau TPS. Ya, manajemen control itu nanti menggunakan sistem yang namanya Management Information System yang seperti teman-teman jelaskan, hasilnya beradalah dari bagaimana data-data dikumpulkan dari bagian operasional atau di bagian TPS. Dan data-data tersebut nantinya diolah menjadi sebuah bahan pertimbangan dan dimasukkan ke dalam data Decision Support System atau DSS. Mungkin di sini nggak ada gambarnya DSS ya, tapi pada dasarnya itu ada. Dan nantinya dari MIS dan DSS, data analisa dari operasional dan analisa terhadap hal-hal yang menjadi bahan acuan pengambilan keputusan itu akan masuk ke dalam executive support system sehingga dapat menjadi pendukung bagi perusahaan dalam menentukan mau kemana perusahaan tersebut. Ya, jadi requirement-nya di sini akan spesifik dan makin sini semakin tidak spesifik. Makin ke atas informasinya akan semakin tidak terstruktur, semakin luas. Karena dia memandang sebuah perusahaan secara keseluruhan, tidak lagi memandang satu-satu departemen atau memandang ke masing-masing pos-pos yang ada dalam transaction processing system. Sedangkan kalau keputusan di bagian atas itu rata-rata tidak struktur. Kenapa? Karena keputusannya itu tidak khusus kepada satu departemen tertentu, tapi kepada keseluruhan perusahaan. Contohnya adalah visi 5 tahun sekali. Lalu turun ke bagian manajemen. Nah, manajemen adalah target-target per bagian. Bagian manajemen. Dan bagian operasional, target-target per operasional atau aturan-aturan lebih fokus ke masing-masing bidang di bagian operasional tersebut. Nah, sistem ini, manajemen piramida information requirements, itu ada hubungannya dengan information silo. Kenapa? Karena di sini kita mengetahui informasi apa yang dikirimkan, informasi apa yang disampaikan, informasi apa yang dijadikan pengambilan keputusan, dan informasi apa yang adalah sebuah keputusan. Ya. Jadi kalau misalnya gambaran information silo sebenarnya seperti apa sih? Ya, aku kan udah pernah pelajarin, aku skip dikit ya, kita next. Nanti ada di depan situ ya. Information silo itu ibaratnya ada beberapa blokade informasi. Contohnya kalau kita balik ke sini, ya ini kan sebuah blok-blok operasi ya, masing-masing memiliki informasi. Itu saling berinteraksi. Kalau dulu tidak melalui sebuah modul sistem tengah. Kalau dulu itu melewati masing-masing departemen. Siapa berumah, jadi kayak bentuknya, jadi kayak masing-masing memiliki hubungannya masing-masing. Setiap notasi atau node memiliki hubungan ke departemen yang lainnya, tidak melalui satu buah pintu. Dan kegunaan ERP adalah memastikan supaya tetap keluar dari satu pintu saja. Contohnya seperti ini, ya. Setiap departemen memiliki modul, bukan memiliki aplikasi yang berbeda. Jadi secara tidak langsung semua aplikasi yang tadi ya kita bicarakan di information silo, mungkin slide-nya ada di pertemuan sebelumnya ya. Dan juga information silo dan juga tadi di piramida kebutuhan informasi,
Ya, semua terhubung di dalam satu buah pintu. Artinya apa? Ada sebuah aplikasi, ya, sebuah sistem yang memungkinkan menyatukan setiap modul yang ada, bagian dari human resource, finansial, account receivable, atau account payable, ini bagian accounting ya, seperti itu. Terus IM tuh aku lupa terus ya, dan modul yang lainnya di dalam sebuah kesatuan sistem. Dan nantinya sistem ini terhubung dengan satu buah platform internet. Di internet dapat diakses oleh klien, customer, ataupun vendor. Oke, sampai di sini teman-teman aku absensi dulu aja. Sekaligus kayaknya aku, entah kenapa aku kayak ngerasa kayak ada yang kurang gitu ya. Tar. Aku kayak ngerasa kurang yakin gitu dengan materi yang sekarang. Bukan kurang yakin nggak menguasai, iya menguasai. Tapi apakah benar ini? Oh ya, benar ya. Soalnya aku suka takutnya salah ngasih slide ya, suka karena dia keluar di kelas e-business, keluar juga di kelas yang lainnya, dan ini kan di summer juga kemarin keluar. Aku pikir apa udah pernah aku bagiin ya. Ya, jadinya kayak takutnya udah 2 kali membagikan. Oke, maaf ya. Jadi seperti aku tidak mempercayai teman-teman, bukan seperti itu ya. Oke, balik lagi ke laptop. Ya. Jadi tujuan utama dari sebuah ERP adalah bagaimana caranya memunculkan sebuah integrasi di dalam sistem tersebut. Keuntungan dari integrasi itu banyak ya. Simpelnya kalau udah satu pintu, ini contohnya deh, kayak pengurusan SIM dengan menggunakan satu pintu. Kamu masukin di awal dan kamu tinggal keluarkan di tempat yang akhir, selesai. Tidak lagi urusan harus ke tempat yang lain-lainnya. Ya, ini dulu sempat kejadian pas ngurus STNK. Iya, sempat pas ngurus STNK. Itu belum sistem satu pintu. Masih banyak pintunya. Masing-masing pintu memiliki regulasi dan memiliki pelicinnya masing-masing. Ya, dan itu jadinya ribet. Nah, dengan adanya sebuah sistem yang terintegrasi seperti ini, minimal kalau dari segi kita ini pengurusannya tidak menjadi ribet. Kenapa? Karena satu saja gerbang untuk mengambil informasi dan memberikan informasi di dalamnya yang akan memproses. Dan kelebihan lainnya apa? Biasanya dari sebuah sistem yang terintegrasi, ya muncullah satu kata, satu data, satu informasi. Jadi integritas dari informasinya dapat dipertanggungjawabkan.